Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleha dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya betul, hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran diantaranya, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari. Pekerjaan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertama, pekerjaan menghasilkan jasa. Suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contohnya, ada guru, dokter, tukang cukur rambut, dan sebagainya. Yang kedua, pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan menghasilkan barang yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Seperti contohnya, ada petani, nelayan, peternak, pelukis, pengrajin, koki, dan sebagainya. Masyarakat yang bekerja di daerah pantai yaitu ada nelayan, petani tambak, petani garam, petani rumput laut, pengumpul kerang, pembuat cenderamata, kas pesisir, dan jasa wisata. Ayo membaca. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, Malang atau Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun atau Sumatera Utara dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter. Dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Mari anak-anak perhatikan pertanyaan berikut ini. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Ya, teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, tanaman teh yang ditanam harus berjajar rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Jadi, apabila tanaman teh dikonsumsi terus-menerus secara besar-besaran, tanaman teh akan tergantung kelestariannya. Selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuh teh tetap bertahan? Ya, pengelolaan tanah adalah pengusaha tanah menjadi subur, gemur dan bersih dari sisa-sisa akar dan tunggal, serta mematikan gulma yang masih tumbuh. Dalam penanaman, hal-hal yang harus diperhatikan adalah penentuan jarak tanam yang tepat, pengajiran, pembuatan, lubang tanah, teknik penanaman, dan penanaman tanaman perlindungan yang diperlukan.
Di dalam budidaya teh, tanaman harus bersih dari gulma dan dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Jadi, setiap penanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teratur. Ayo kita menulis. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tuliskan hasilnya dalam diagram pen. Diagram penmu harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Mari anak-anak, kita membaca bersama-sama. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Betapa tumbuhan sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Coba anak-anak perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut ini. Pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terapan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Kedua, menahan rembesan air laut di daratan. Tiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas, karbon dioksida, dan pelepasan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. 6. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Mari anak-anak, kita simak pemanfaatan sumber daya alam. Dalam memanfaatkan sumber daya alam harus dengan wawasan lingkungan yang tepat. Meskipun sumber daya alam dapat diperbaharui, dalam pemakaiannya tetap harus hemat dan bijaksana. Sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan penting dan strategis dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan pembangunan berkelanjutannya. Dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan 2004 karya NHT Sihan, adapun usaha-usaha masyarakat untuk menjaga dan memelihara sumber daya alam yaitu: pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Kedua, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, membuat sharing pada pertanian dan penggunungan. Baiklah, cukup sekian materi yang disampaikan pembelajaran hari ini. Kadang buatmu marah, Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu bersyukur ya anak-anak soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.